Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Tema kita pagi ini adalah cara konkret untuk melepaskan beban emosi yang sudah terlanjur mengendap bertahun-tahun di bawah sadar Anda. Sekarang coba Anda rasakan tubuh Anda saat ini. Pernah nggak Anda merasa bahu Anda rasanya kaku banget, dada terasa sesak, atau hati yang tiba-tiba terasa berat? Padahal hari ini Anda tidak lagi mikirin masalah apa-apa. Logika Anda bilang, saya aman kok, saya nggak ada masalah. Tapi tubuh Anda tidak bisa berbohong. Kemarin di video sebelumnya kita sudah membongkar rahasia pikiran bawah sadar, si raksasa 88% yang menyimpan seluruh rekaman masa lalu kita. Nah, setelah video itu tayang, alhamdulillah banyak sekali respon yang masuk. Salah satunya ada pertanyaan yang luar biasa dari penonton kita di YouTube yang bertanya seperti ini. Coach, gimana sih cara konkretnya untuk melepaskan beban emosi yang sudah terlanjur mengendap bertahun-tahun di bawah sadar itu? Pagi ini saya sambil menemani aktivitas Anda, yuk kita bedah pelan-pelan, mengalir dan langsung prakteknya agar hidup kita jauh lebih ringan. Analoginya seperti ini. Aplikasi AP dan beban yang ditumpuk. Biar gampang dibayangkan, diri kita ini sebenarnya mirip sekali dengan sebuah smartphone atau HP yang kita pegang setiap hari. Pernah nggak HP Anda tiba-tiba terasa panas, lemot, jalannya lambat, dan baterainya cepat habis? Padahal saat itu Anda cuma lagi buka satu aplikasi pesan yang ringan saja. Begitu Anda cek ke sistemnya, ternyata di latar belakang ada puluhan aplikasi berat masa lalu yang pernah Anda buka. Tapi Anda lupa menutupnya. Aplikasi-aplikasi itu diam-diam berjalan senyap, memakan RAM, dan menguras baterai Anda tanpa Anda sadari. Sama seperti emosi kita, rasa kecewa 5 tahun yang lalu karena dikhianati, luka masa lalu kecil yang belum sembuh, rasa bersalah, dendam yang masih disimpan, atau trauma masa lalu. Itu semua adalah aplikasi berat yang masih berjalan aktif di pikiran bawah sadar Anda. Mungkin secara logika pikiran sadar kita yang cuma 12% ini mengiranya kita sudah lupa dan mengikhlaskannya karena kejadiannya sudah lewat bertahun-tahun yang lalu. Tapi ingat, raksasa di bawah sadar Anda yang 88% itu tidak pernah lupa. Dia terus memutar rekaman itu di latar belakang diri Anda. Akibatnya apa? Energi hidup Anda habis, Anda jadi gampang lelah, gampang tersinggung, cemas tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, atau bahkan muncul penyakit fisik yang medis pun bingung apa penyebabnya. Itu namanya psikosomatis. Ketika emosi yang mengendap di dalam dada akhirnya protes melalui tubuh fisik Anda. Sekarang saya kasih tiga langkah praktis cara menekan tombol close all app. Lalu coach, gimana caranya kita menutup aplikasi-aplikasi masa lalu ini biar baterai kehidupan kita kembali penuh dan plong? Sebagai seorang praktisi hipnoterapi, saya mau bagikan 3 langkah yang sangat mudah dan bisa langsung Anda praktekkan sendiri di rumah. Langkah pertamanya adalah akui dan beri nama emosinya. Jangan dilawan. Banyak dari kita
Kalau lagi ngerasa jengkel, sedih, atau cemas, pelariannya malah langsung buka HP, scrolling di medsos, belanja online, atau makan makanan manis biar lupa. Kita pura-pura kuat dan bilang, saya nggak apa-apa. Padahal itu sama saja dengan menyembunyikan sampah bawah karpet. Semakin ditekan, dia semakin membusuk di dalam bawah sadar. Mulai hari ini, kalau rasa nggak nyaman itu datang, stop menghindar. Duduk dengan tenang, sentuh dada Anda, lalu sapa emosi itu. Katakan dalam hati, oh ini rasa kecewa masa lalu yang datang ya. Oke, aku mengakuinya. Kamu boleh ada di sini ketika Anda mengakui emosi itu, resistensinya akan turun dan jalurnya akan mulai terbuka untuk dilepaskan. Langkah kedua adalah alirkan lewat jurnal emosi atau expressive writing. Pikiran bawah sadar kita sangat merespon simbol-simbol fisik. Salah satunya dengan healing mandiri. Yang paling efektif adalah menulis tanpa sensor. Anda ambil sebuah lembar kertas dan pulpen, tuliskan semua kesalahan Anda, kemarahan Anda, bahkan kata-kata yang selama ini terpendam dan gak bisa Anda sampaikan ke orang yang menyakiti Anda. Tumpahkan semuanya ke kertas itu, jangan dipikirkan rapi atau tidaknya. Tulis saja sampai dada Anda terasa plong dan habis energinya. Setelah selesai, robek kertas itu kecil-kecil, bakar secara aman. Saat Anda melihat kertas itu hancur, katakan pada diri Anda, bersama kertas ini, aku lepaskan semua beban ini dari pikiran bawah sadarku. Selesai. Ini adalah simbol pelepasan yang sangat kuat bagi pikiran bawah sadar. Langkah ketiganya adalah manfaatkan waktu sakral, gelombang alfa dan theta. Kapan waktu terbaik memprogram ulang bawah sadar? Tepatnya sesaat sebelum Anda tidur di malam hari dan sesaat setelah Anda bangun tidur di pagi hari. Di waktu ini, faktor kritis atau gerbang logika Anda sedang melemah. Artinya, pikiran bawah sadar Anda sedang terbuka lebar, selebar-lebarnya. Sebelum tidur malam ini, matikan HP Anda 15 menit sebelum tidur. Tarik nafas yang dalam lewat hidung, lalu hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Setiap kali Anda membuang nafas, bayangkan niat Anda untuk membuang seluruh asap hitam beban emosi stres dan kelelahan hari ini keluar dari tubuh Anda. Lalu Anda bisikkan afirmasi positif. Aku memaafkan masa laluku. Aku mengizinkan diriku untuk rilis, tenang dan bahagia hari ini. Tubuhku sehat, pikiranku damai. Masukkan pesan itu saat gerbang bawah sadar Anda terbuka lebar. Teman-teman semua, masa lalu Anda mungkin telah membentuk siapa Anda hari ini. Tetapi ingat, masa lalu sama sekali tidak berhak mendikte bagaimana masa depan Anda. Menimbun sampah-sampah emosi bertahun-tahun itu rasanya sangat melelahkan. Dan diri Anda sudah terlalu kuat untuk menahannya sendirian selama ini. Sudah saatnya Anda kasihan pada diri sendiri dan menekan tombol close all apps untuk luka masa lalu Anda. Ingat kalimat ini untuk menemani hari Anda. Anda bukanlah pikiran Anda. Anda bukanlah emosi Anda. Anda adalah pengamat dari semua itu. Anda punya kuasa penuh untuk menyetir
kemana hidup Anda akan melangkah?